Selama hidup, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mendapatkan karunia harta. Salah satunya karunia kebun yang luas. Dan atas izin Allah, menurut riwayat, kebun beliau berbuah 2 kali dalam setahun. Padahal kebun-kebun yang lain hanya berbuah sekali dalam 1 tahun. Doa Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mustajabah. Suatu hari ada seseorang yang bertanya apakah tanah milik beliau kekeringan. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu keluar untuk sholat dan berdoa. Dan seketika itu pula awan terkumpul dan tak lama hujan turun dengan derasnya. Tanah lapang tadi berubah menjadi sebuah oase, dan ternyata tanah beliau sajalah yang mendapatkan guyuran hujan. Putra Ummu Sulaim yang lain yaitu Abdullah bin Abu Talha juga mendapatkan keutamaan sebagai seorang yang soleh. Abdullah bin Abu Talha memiliki anak 7 orang, dan menurut beberapa ulama, seluruh anak Abdullah bin Abu Talha telah khatam Al-Quran saat mereka kecil. Kesalehan dan kemuliaan putra-putra Ummu Sulaim menjadi bukti betapa mulianya Ummu Sulaim. Mereka menjadi amalan yang terus mengalir untuk sang ibunda Ummu Sulaim. Sebagaimana hadis Nabi SAW, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kebaikannya, kecuali 3 macam amal: harta yang diwakafkan, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kisah kedua seputar orang tua yang mulia terjadi di abad kedua Hijriah. Al-Kisah, ada seorang yang bernama Al-Mubarak. Al-Mubarak adalah seorang budak, namun ia bisa meraih kemerdekaan dari tuannya. Setelah menjadi seorang yang merdeka, ia bekerja sebagai seorang pegawai di sebuah perkebunan delima. Pada suatu hari sang pemilik mengunjungi kebunnya. Ia membawa teman-temannya turut serta untuk menikmati buah delima di kebun. Kemudian ia berkata kepada Al-Mubarak, "Berikan kepadaku 1 buah delima yang manis." Maka Mubarak membawa beberapa petikan buah delima. Namun seluruh buah petikan Al-Mubarak pahit. Kemudian pemilik kebun berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak bisa membedakan antara yang manis dan pahit?" Kemudian Mubarak mengatakan, "Wahai tuanku, engkau belum memberikan izin kepadaku untuk mencicipi buah tersebut." Maka pemilik kebun berkata, "Kamu sudah menjaga kebun ini selama 1 tahun. Bagaimana mungkin engkau belum pernah mencicipinya sama sekali?" Pemilik kebun berpikir bahwa Mubarak telah berbohong. Kemudian sang majikan pun bertanya kepada tetangganya, dan tetangganya membenarkan perkataan Mubarak. Mereka berkata bahwa Mubarak memang sama sekali belum pernah mencicipi buah delima di kebunnya. Kemudian sang pemilik kebun berkata kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, aku hanya memiliki 1 orang putri. Kepada siapakah aku hendak menikahkannya?" Maka Al-Mubarak menjawab, "Orang-orang Yahudi menikahkan karena harta, orang-orang Nasrani menikahkan karena keelokan, orang-orang Arab menikahkan karena kedudukan dan martabat, sedang kaum muslimin menikahkan putrinya karena ketakwaannya. Lalu kelompok manakah yang akan kau pilih? Nikahkanlah putrimu dengan seorang yang bertakwa." Maka sang pemilik tanah berkata, "Adakah sekarang orang yang lebih takwa daripada dirimu?" Singkat cerita, Mubarak menikah dengan putri sang pemilik kebun. Kemudian hasil dari pernikahan yang mulia ini, lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama besar, Amirul Mukminin fil hadis, yaitu penghulunya para ahli hadis. Abdullah ibnu Mubarak juga seorang mujahid, imam dalam kezuhudan, keilmuan, dan rajin bersedekah. Keutamaan Abdullah bin Mubarak amat masyhur. Imam Ahmad bin Hanbal berkata mengenai sosok Abdullah bin Mubarak, belum ada orang dalam zaman beliau yang lebih rajin dalam menuntut ilmu melebihi Ibnu Mubarak. Murid-murid Abdullah ibnu Mubarak bercerita mengenai sosok gurunya. Dalam diri Abdullah ibnu Mubarak terkumpul ilmu fiqih, adab, dan tata bahasa Arab. Beliau memiliki sifat zuhud, yaitu memilih hidup sederhana demi meraih kemuliaan di akhirat. Abdullah ibnu Mubarak juga seorang penyair yang memiliki gaya bicara santun dan syahdu.
Ucapan beliau selalu bermuatan ilmu, dan Abdullah ibnu Mubarak memilih untuk diam daripada berbicara yang tiada guna. Ibadah sunnah yang nyaris tak pernah beliau tinggalkan adalah sholat tahajud. Abdullah ibnu Mubarak di mata murid-muridnya juga seorang prajurit yang gagah dan piawai dalam menunggang kuda. Abdullah ibnu Mubarak juga seorang yang adil, sehingga jarang berselisih paham dengan orang-orang di sekitarnya. Masya Allah. Inilah hasil dari kesalehan orang tua terhadap kehidupan anaknya. Perilaku menjaga diri dari seorang mantan budak menjamin kemuliaan seorang manusia. Kekuatan Al-Mubarak untuk menjaga amanah yang menjadi bebannya membuat keluarganya tidak hidup dari harta yang haram, sehingga anaknya tumbuh menjadi seorang yang alim dan menjadi ulama penuntun umat. Kisah lain dari orang tua yang mulia juga terdapat di Persia, masih di abad kedua Hijriah. Kala itu hiduplah seorang laki-laki bernama Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Ia adalah seorang keturunan Persia yang hidup di daerah Bukhara. Saat ini wilayah Bukhara masuk dalam teritori negara Uzbekistan di region Asia Tengah. Bukhara di masa itu menjadi pusat ilmu Islam setelah Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Ismail adalah seorang yang memiliki sifat wara, yaitu berhati-hati terhadap perkara-perkara yang sifatnya syubhat atau meragukan. Ismail menjauhkan diri dan keluarganya dari perkara yang haram, dan Ismail merupakan seorang ulama dalam mazhab Maliki. Ismail dan sang istri mendapat karunia buah hati, namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bazrizbah Al-Jufi Al-Bukhari. Anak ini lahir pada tahun 94 Masehi dan biasa dipanggil Al-Bukhari. Tapi beberapa saat setelah kelahirannya, Al-Bukhari terserang penyakit buta, dan Allah menakdirkan Al-Bukhari menjadi yatim sejak kecil. Sang ibu tanpa henti berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta kesembuhan bagi buah hatinya. Hingga pada suatu malam, ibunda Al-Bukhari bermimpi. Ia melihat Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Fulana, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan atas kedua mata putramu. Hal ini terjadi karena seringnya engkau berdoa." Dan Masya Allah, pada keesokan paginya, Al-Bukhari mampu melihat lagi. Al-Bukhari mampu melihat keindahan dunia, kira-kira di usia 10 tahun. Setelah terbebas dari penyakit buta, ibunda Al-Bukhari memberi anaknya fasilitas tanpa batas dalam hal pendidikan. Ibunda Al-Bukhari memiliki simpanan harta yang terbilang cukup dari peninggalan Ismail, almarhum suaminya. Dan tabungan itu menjadi biaya pendidikan Al-Bukhari. Di masa itu, biaya pendidikan Al-Bukhari mencapai 500 dirham tiap bulannya. Dan atas rahmat Allah, Al-Bukhari tumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa cerdas. Al-Bukhari rajin mendatangi majelis-majelis ilmu dan sudah mampu menghafal Al-Quran di usia muda. Al-Bukhari dalam masa pembelajarannya mampu menghafal buku karya Abdullah ibnu Mubarak yang menjadi referensi utama para ulama di kala itu. Al-Bukhari juga sering melakukan perjalanan yang cukup jauh dari kota kelahirannya untuk mencari ilmu. Dan sang ibu memberi bekal yang cukup bagi Al-Bukhari untuk bepergian. Maka dalam usia 16 tahun, Al-Bukhari sudah bisa bersafar hingga ke Mekah dan Madinah. Di dua kota suci ini, Al-Bukhari mendalami ilmu hadis. Dan 2 tahun setelah belajar di kota suci, Al-Bukhari mampu menerbitkan kitab pertamanya, berjudul Qudaya As-Sahabah wat Tabi'in, atau peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat dan tabi'in. Al-Bukhari semakin matang dan dalam ilmunya di bidang hadis. Bersama sang guru Syekh Ishaq, Al-Bukhari menghimpun jutaan hadis. Al-Bukhari dan sang guru melakukan penelitian dan pendalaman, sehingga dari 1 juta hadis tersebut disaring menjadi 7.275 hadis. Al-Bukhari atas doa dari sang ibunda dan tumbuh besar dari harta almarhum ayahandanya, beliau akhirnya menjadi seorang imam besar.
Kecerdasannya dan kekuatan hafalan Imam Bukhari membuatnya mampu menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Pernah beliau berkata, "Setiap hadis yang saya hafal pasti dapat saya sebutkan sanad atau rangkaian perawi-perawinya." Masya Allah. Kitab hadis Imam Bukhari memiliki derajat yang tinggi. Bahkan para ulama menyebut beliau dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, yang artinya pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadis. Semua ulama dunia hingga masa kini selalu merujuk kitab hadis beliau. Hadis riwayat beliau menjadi referensi utama keilmuan Islami bersama kitab hadis karya Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Maka pertanyakan, bila ada umat muslim yang meragukan hadis riwayat Bukhari, bisa jadi kurang ilmu. Pemirsa, inilah bukti betapa mulianya perjuangan orang tua menentukan masa depan anaknya. Seorang ayah yang tak rela menjadikan harta haram menjadi sumber makanan, menjadikan keluarganya penuh berkah. Begitu pula doa seorang ibu yang tulus memohon demi kesembuhan anaknya mendapatkan ijabah dari Allah. Maka sungguhlah orang-orang yang mampu mendidik anaknya hingga menjadi figur ulama dan teladan bagi umat. Merekalah orang-orang sukses karena keberhasilan mendidik anaknya. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون